Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Kecamatan Bumi Jawa, salah satu kecamatan di Kabupaten Tegal, menuju ke Kecamatan Bumiayu ya teman-teman. Namun saya akan melewati Kecamatan Sirampok ya teman-teman. Nah, di sini saya tidak mengambil full video karena durasinya cukup panjang. Namun saya hanya akan mengambil gambar dari hutan pinus ya, perbatasan antara Bumi Jawa dan Desa Batursari. Nah, keluar dari hutan pinus, kita akan masuk ke wilayah Desa Batursari, Kecamatan Sirampok ya teman-teman. Nah, untuk kondisi jalannya sendiri seperti ini, sebenarnya cukup rusak ya teman-teman. Mungkin ini dulu sangat halus karena mungkin baru dicor, namun sekarang kondisinya seperti ini teman-teman. Itu cukup rusak ya. Sebenarnya ini di daerah Batursari pinggiran ya, bukan di pusat desanya ya. Nah, untuk informasi saja, di Desa Batursari ini luas wilayahnya itu adalah 400 hektar dengan jumlah penduduk itu sebesar 2.800 jiwa. Itu data dari BPS tahun 2020 ya teman-teman. Ini udah tahun 2024, mungkin naik ya jumlah penduduknya di atas 3.000. Namun saya mencari informasi cuma tidak ketemu, sehingga saya cantumkan yang tahun 2020 ya, informasi dari BPS ya teman-teman. Nah, ini sebentar lagi kita masuk ke pusat Desa Batursari ya teman-teman. Nah, di depan itu udah bisa dibilang ini adalah pusat desanya. Nah, ini adalah kondisi jalan di pusat Desa Batursari ya teman-teman. Relatif lebih halus dibandingkan tadi saat kita keluar dari hutan pinusnya. Bisa dilihat di kanan kiri sini rumah-rumah juga terlihat bagus-bagus ya teman-teman. Namun kebiasaan orang sini seperti ini, yaitu parkir mobil di tepi-tepi jalan ya. Nah, sehingga mempersempit jalanan di sini. Sudah jalannya sempit, ditambah lagi banyak yang parkir di tepi jalan. Nah, di sini kita diperlihatkan hamparan perkebunan sawah, persawahan ya, yang sangat luas. Dan di sebelah kiri ini kita melihat perumahan-perumahan di Desa Batursari. Rumah-rumah, mungkin di sini adalah pusat kotanya ini teman-teman ini ya. Nah, di daerah sini, dan pemandangannya cukup epik ya. Ini kalau cerah lebih bagus lagi, ini karena mendung jadi tertutup ya teman-teman. Nah, keluar dari Desa Batursari kita menuju ke kota Kecamatan Sirampok, namun kita akan melewati Desa Melayang. Nah, ini adalah gapura masuk Desa Melayang ya teman-teman. Setelah melewati gapura ini, kita akan disuguhi sebuah turunan yang sangat curam, yang sangat panjang juga, dan banyak kendaraan-kendaraan yang tidak kuat naik ke area sini. Ya, kalau orang sekitaran biasanya mereka karena sudah tahu kondisinya, jadi motor ataupun mobil akan disetel sehingga kuat melalui tanjakan ini. Namun banyak juga pendatang ataupun wisatawan yang biasanya mereka terjebak di tanjakan ini karena memang tanjakannya cukup curam. Kita lihat turun aja ini juga, sebenarnya saya juga takut ya teman-teman, takut remnya blong ataupun kampas remnya habis. Cuman karena ini kita habis
dapat unit mobil ya di area Bumi Jawa. Jadi kita sekalian lewat sini untuk ngetes kekuatan mesinnya. Namun alhamdulillah dari sisi mesin juga sangat kuat ini teman-teman mobilnya. Cuman secara keseluruhan saya belum ngecek karena di sini juga baru dapat ya, baru diambil dan kita pulang lewat sini. Tadi sih kita berangkat berdua lewat Kecamatan Tonjong ya teman-teman, namun kita pulangnya melalui Kecamatan Sirampok. Sekalian memang kita melewati jalan-jalan yang ekstrim dengan tanjakan yang terjal dan turunan yang curam juga, untuk sekalian mengetes mobil yang baru kita beli teman-teman. Nah, kita disuguhi di area ini, kita disuguhi hutan pinus. Cukup sejuk sih, udaranya sangat sejuk, dingin karena memang ini ada di kaki Gunung Slamet ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pendakian ke Gunung Slamet di daerah Sirampok, ini ada yang namanya Desa Kaliwadas. Biasanya banyak pendaki-pendaki yang naik ke puncak Slamet melalui jalur Kaliwadas Sirampok ini teman-teman. Jadi memang ini benar-benar di kaki Gunung Slamet, sama seperti di Baturaden ataupun daerah Purbalingga. Kalau tempat untuk pos pendakian itu di daerah Bambangan ya. Nah, jadi memang di sini udaranya juga cukup sejuk, cukup bersih. Kalau bersih saya nggak tahu tapi sejuk ya, sejuk, sangat sejuk. Udaranya juga cukup dingin. Nah, kita masih disuguhi dengan turunan yang sangat panjang dan berkelok-kelok ya teman-teman. Bisa dilihat di video ini. Sembari tadi saya ngobrol, ini masih tetap jalan terus menurun ya teman-teman. Depan ini ada tikungan tajam ya teman-teman, kita harus hati-hati karena banyak ada persimpangan di sini, sehingga seperti di depan itu ada mobil langsung belok kanan gitu. Makanya kita harus berhati-hati ya. Nah, keluar dari Melayang kita masuk ke Desa Kaligiri. Yang masuk pertama ini adalah Pasar Pengasinan ya teman-teman. Ini kita lewat sini kurang lebih jam 1 siang. Memang tergolong sepi, namun di sini sangat ramai sebenarnya ya teman-teman. Itu dari pagi sampai jam 9, jam 8 dan 9 pagi itu sangat ramai di sini ya. Penjual-penjual sayur terutama, karena komoditi terbesar di area ini adalah sayur mayur. Dan ini adalah Balai Desa Kaligiri. Untuk informasi aja, di Kaligiri ini selain sayur mayuran yang berkualitas baik juga, itu salah satu desa dengan komoditi beras hitam yang cukup baik di area Brebes ya. Ini adalah Desa Kaligiri dengan jalanan yang seperti ini, seperti terlihat. Sebenarnya tadinya adalah jalurnya sebelah kiri, namun karena terus-menerus amblas, kemudian diganti jalurnya sedikit ke kanan, namun juga masih amblas juga, sehingga kita harus bergantian jalannya ya teman-teman. Nah, ini jam-jam segini biasanya banyak truk-truk sayuran yang habis pulang ngedrop sayuran. Itu biasanya mereka akan ngedrop di Kecamatan Aji Barang, di Kabupaten Cilacap ataupun ke Jakarta. Nah, jadi memang terkenal cukup bagus hasil dari sayur mayuran di sini. Kol, kemudian daun bawang, kemudian cabai, banyak daun sawi terutama itu juga banyak juga teman-teman.
Baik, setelah kita keluar dari Desa Kaligiri, kita masuk ke wilayah pusat keramaian Kecamatan Sirampok ya. Untuk informasi, Kecamatan Sirampok ini sendiri dibagi menjadi 13 kecamatan ya, dengan luas wilayahnya lebih dari 1000 hektar ya teman, 1500 kalau nggak salah, dengan jumlah penduduk total itu saat ini di angka 30.000 jiwa ya teman-teman. Yang paling besar wilayahnya itu adalah Desa Dawuhan, dan yang terkecil itu adalah yang tadi saya lewatin, itu di Desa Kaligiri dengan luasan 219 hektar. Namun penduduknya cukup padat di Desa Kaligiri, walaupun hanya 3000 jiwa ya, namun lebih padat daripada Desa Pandansari saat kita pertama keluar dari hutan pinus awal video tadi. Nah, di sini jalannya memang cukup sempit dan banyak lubang-lubang, juga banyak kondisinya itu jalan yang amblas ya teman-teman. Sebenarnya jika mau ke Bumi Jawa itu bisa melalui Pasar Sirampok, kemudian kita belok, itu akan jauh lebih dekat ya. Nanti tembus ke Desa Mentik, itu sudah masuk ke wilayah Bumi Jawa, Desa Mentik. Namun karena sekali lagi kita nyoba kendaraan yang baru kita dapatkan, kita akan siksa di jalur-jalur yang ekstrim. Namun di Desa Mentik itu juga cukup ekstrim, namun kurang panjang treknya. Jadi kita memilih muter lewat Kecamatan Sirampok. Nah, ini adalah kondisi jalanan di Kecamatan Sirampok, dari Pasar Sirampok menuju ke Desa Benda ya teman-teman. Beginilah kondisinya. Sebenarnya jalan di sini tuh cukup lenggang ya, nggak begitu rame-rame banget. Nah, kita di sini juga disuguhi pemandangan-pemandangan yang cukup epic juga. Nah, seperti di video, jalan masih tetap menurun dan berliku ya. Jadi benar-benar kendaraan yang naik sini harus dalam kondisi prima mesinnya. Nah, di depan sana kita bisa melihat Kecamatan Sirampok dari atas, bisa melihat Bumiayu dari ketinggian ya. Sebenarnya cukup asik juga memiliki tempat tinggal di sini dengan pemandangan yang cukup bagus. Apalagi di malam hari kita bisa melihat lampu-lampu kota ya. Namun di sini juga udara cukup dingin. Ya, beginilah kondisi jalanan ya menuju ke Desa Benda, Kecamatan Sirampok, yang langsung berbatasan dengan Kecamatan Bumiayu ya teman-teman. Jadi Desa Benda ini adalah desa paling bawah
dari Kecamatan Sirampok ini. Kalau desa yang tertingginya itu adalah Kaliwadas itu, dan juga Igir Klanceng, kemudian turun dan paling bawah adalah di sini di Desa Benda ya teman-teman. Nah, beginilah kondisi suasana desanya, masih dipenuhi dengan apa ya namanya, kebun ya, tegalan. Jadi rumahnya nggak begitu padat. Nah, untuk informasi sendiri, di Desa Benda ini memiliki 10.000 jiwa ya, dengan luas wilayahnya itu kurang lebih di 450 hektar ya teman-teman. Namun tetap juga di sini jalannya tetap menurun dan berkelok-kelok ya teman-teman. Jadi memang sekali lagi, jika mau menuju Desa Sirampok ataupun Batursari, itu kendaraan harus dalam keadaan prima ya teman-teman. Nah, ini adalah kondisinya, jalannya banyak tikungan-tikungan tajam ya. Nah, untuk tambahan informasi bahwa di Desa Benda ini itu adalah desa dengan penghasil beras terbaik ya di wilayah Brebes Selatan. Selain Benda itu ada di Kaligua juga, arah menuju Kaligua itu memiliki kualitas beras yang bisa diadu dengan daerah lainnya ya. Kualitasnya bagus di sini. Nah, selain beras, di sini juga memiliki pondok pesantren yang terbesar di Jawa Tengah. Jika di Jawa Timur itu ada pondok pesantren Gontor dan banyak yang lainnya, kalau di Jawa Tengah ini ada pondok pesantren Al-Hikmah ya, dengan jumlah siswa atau santrinya itu lebih dari 7.000 siswa ya, dan datang dari berbagai kota, dari berbagai kabupaten yang tidak hanya di Jawa Tengah aja, namun dari luar Jawa Tengah juga banyak yang memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren Al-Hikmah ini. Nah, mungkin untuk detailnya nanti akan saya buatkan video khusus untuk pondok pesantren Al-Hikmah ini ya teman-teman. Nah, jadi ini sebentar lagi kita memasuki ke pusat keramaian Desa Benda. Nah, ini kita udah mulai memasuki wilayah perkotaannya ya. Nah, di sini bisa dilihat persawahan yang sangat luas, sehingga memang tidak mengherankan jika Desa Benda ini sebagai penghasil beras terbaik di Brebes Selatan. Nah, ini adalah di depan ini adalah kita masuk ke wilayah pondok pesantren Benda ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah sudah masuk wilayah pondok pesantren Benda ya. Nah, dengan kita udah sampai di Desa Benda ini, berarti kita udah sampai di desa terakhir ya, yang berbatasan langsung dengan Bumiayu. Nah, mungkin videonya saya cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih dan sehat selalu untuk teman-teman semua.